Baiklah, perkenalkan nama saya Gregorius, NIM 2210417581, kelas M1, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Peran Mediasi Internal Fraud Terhadap Kinerja Perbankan. Latar belakang penelitian, pada saat terjadi krisis yang melanda Indonesia, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan karena pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun atas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Endah tahun 2020 menyatakan penyebab utama yang mempengaruhi ketidakberlanjutan suatu bank di Indonesia adalah tidak adanya praktik tata kelola perusahaan yang baik dan beretika, sehingga terjadi kecurangan dan pada akhirnya kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, menarik untuk menyelidiki pengaruh praktik GCG terhadap fraud. Hartono, Lasmana, dan Purnamasari tahun 2020. Rumusan masalah, karena lemahnya tata kelola perusahaan dan kurangnya perusahaan dalam menerapkan jenis penanganan risiko dapat memberikan peluang terjadinya fraud dan nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara langsung Good Corporate Governance atau GCG dan Risk Management terhadap kinerja perbankan, serta menganalisis fraud dalam memediasi hubungan Good Corporate Governance atau GCG dan Risk Management dalam meningkatkan kinerja perbankan. Model penelitian dan pembentukan hipotesis penelitian. Variabel independen pertama, Good Corporate Government atau GCG, dan Risk Management atau RM. Variabel mediasinya adalah fraud atau FR. Variabel dependennya adalah kinerja perbankan atau KP. Hipotesis. Hipotesis pertama, apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap fraud? Hipotesis kedua, apakah Risk Management berpengaruh terhadap fraud? Hipotesis ketiga, apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja perbankan? Hipotesis keempat, apakah Risk Management berpengaruh terhadap kinerja perbankan? Hipotesis kelima, apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan dimediasi oleh fraud? Hipotesis keenam, apakah Risk Management berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan dimediasi oleh fraud? Metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 90 bank konvensional dan 14 bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Periode 2016 sampai 2020. Periode ini dipilih dengan alasan bahwa data tersebut adalah data terbaru. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana pengambilan sampel perbankan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Hasil analisis data, tabel 1, objek penelitian, jumlah perbankan yang terdaftar di OJK 109, jumlah bank konvensional 95, jumlah bank syariah 14, jumlah bank konvensional yang tidak memenuhi kriteria sampel 52, jumlah bank syariah yang tidak memenuhi kriteria sampel 4, hasil 53, total keseluruhan dalam 5 tahun terakhir 53 dikali 5 tahun. Populasi penelitian ini sebesar 109 perbankan, bank konvensional sebanyak 95, dan bank syariah sebanyak 14. Setelah dikurangi jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria sampel, jumlah sampel sebesar 53. Total keseluruhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 265 data seperti tampak pada tabel 1. Hasil uji analisis data menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal
yang dibuktikan dengan tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05. Berikut hasil uji normalitas tampak pada tabel 2. Hasil uji hipotesis, pengaruh langsung. H1 ditolak, H2 diterima, H3 diterima, H4 diterima. Pengaruh mediasi, H5 diterima, dan H6 diterima. Kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan GCG, risk management, dan fraud berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Secara parsial, GCG tidak berpengaruh terhadap fraud, risk management berpengaruh terhadap fraud, GCG berpengaruh terhadap kinerja, risk management berpengaruh terhadap kinerja, fraud dapat memediasi hubungan GCG dengan kinerja, dan fraud dapat memediasi hubungan risk management terhadap kinerja. Kontribusi penelitian. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengklasifikasikan lebih detail data berdasarkan jumlah nominal fraud maupun pelaku fraud dalam laporan self-assessment GCG, sehingga akurasi yang dihasilkan lebih tepat. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sampel yang diuji dalam penelitian ini hanya menggunakan jumlah keterjadian internal fraud dalam laporan self-assessment GCG tanpa memperhatikan nominal rupiahnya, sehingga tidak dapat diklasifikasikan jumlah nominal fraud yang telah dilakukan oleh direksi, karyawan tetap maupun tidak tetap. Selain itu, setelah melakukan tabulasi data dari hasil pengamatan laporan self-assessment GCG pada perbankan yang terdaftar di OJK, masih banyak perbankan yang tidak melaporkan kejadian internal fraud. Alasan yang paling umum adalah perusahaan khawatir dengan publikasi yang bisa menodai nama perusahaan dan merasa tindakan pendisiplinan internal sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.